Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahap prainteraksi ini, saya Nurse Alia mendapatkan data-data klien, yaitu nama klien itu Dina Yuliana, usia klien 20 tahun, diagnosa medis pada saat masuk rumah sakit itu terdapat kista 4,5 cm di ovarium dextra. Pada saat masuk rumah sakit, klien mengeluh nyeri di perut kanan bawah. Lalu untuk pekajian tanda-tanda vital, untuk tensinya itu 120/80 di normal, terus suhu juga normal 36,7 derajat Celcius, lalu pernafasan di 20 kali per menit di batas normal, kemudian nadinya itu sedikit cepat 120 kali per menit. Lalu klien mengatakan cemas, susah tidur, nafsu makan berkurang, bolak-balik kamar mandi, klien juga merasa gelisah. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Selamat pagi Mbak, saya Alia yang bertugas pada pagi hari ini untuk melakukan perawatan kepada Mbak. Baik Mbak, di sini kalau boleh tahu nama dengan Mbak siapa? Nama saya Dina Yuliana. Dina Yuliana. Baik Mbak, suka dipanggil dengan Mbak siapa? Saya sering dipanggil Dina. Baik Mbak Dina, saya boleh cek dengan identitasnya Mbak. Saya cocokkan ya Mbak. Tolong Mbak sebutkan tanggal lahir Mbak. Saya lahir tanggal 10 Januari. Cocok ya Mbak ya, Mbak Dina Yuliana ya Mbak. Baik Mbak. Baik Mbak, bagaimana perasaan Mbak saat ini Mbak? Saya merasa cemas, terus gelisah. Saya sering bolak-balik ini. Saya nyeri di perut di bagian bawah. Saya ada Mau operasi ya Mbak ya. Jadi Mbak sekarang tuh merasa cemas, gelisah, kurang nafsu makan juga ya Mbak? Iya. Kurang nafsu makan, bolak-balik kamar mandi, terus kadang-kadang juga nyeri ya Mbak ya. Benar ya Mbak ya? Iya. Baik Mbak, dari hasil tanda-tanda vital sebelum Mbak masuk rumah sakit itu didapatkan tekanan darah Mbak itu normal ya Mbak ya, di 120/80. Lalu di suhu badan Mbak itu normal juga, 36,7 derajat Celcius. Lalu selanjutnya di pernafasan Mbak juga normal di 20 kali per menit. Nah, tapi yang agak sedikit lebih cepat itu di nadi Mbak, itu didapatkan 120 kali per menit. Itu mungkin salah satu faktor penyebabnya itu karena Mbak merasa cemas ya Mbak ya. Nah, jadi kalau di dalam dunia medis, bahasa medis itu Mbak dinyatakan di kondisi ansietas atau rasa cemas. Didapatkan karena besok Mbak akan melakukan operasi. Baru pertama kali ya Mbak operasinya ya? Iya. Baru pertama kali, oke. Baik, Mbak, karena Mbak dalam kondisi cemas atau dalam bahasa medisnya ansietas, kalau terus-terusan begini, pola makan Mbak tidak teratur, istirahat Mbak tidak tercukupi, itu akan mempengaruhi proses operasi yang akan Mbak lakukan besok hari. Dimana besok juga ada rencana untuk berpuasa dulu ya Mbak ya, sebelum operasi nanti dilakukan. Iya Mbak ya. Nah, jadi jangan seperti itu ya Mbak ya. Kita harus pola makan Mbak harus teratur, istirahat Mbak harus tercukupi ya. Baik Mbak, di sini kita akan melakukan latihan untuk mengurangi rasa cemas pada Mbak. Apakah Mbak bersedia Mbak? Bersedia ya Mbak ya. Estimasi waktunya itu 10-15 menit. Baik Mbak, kita akan mulai ya latihan untuk mengurangi rasa cemas pada Mbak. Itu nanti ada 4 teknik. Jadi yang pertama itu kita akan melakukan teknik relaksasi nafas dalam. Baik Mbak, bisa ikutin saya ya Mbak ya. Pertama kita relax. Mbak, apakah posisinya sudah nyaman seperti ini atau mau seperti dulu Mbak? Nyaman seperti ini. Baik Mbak ya, ikuti saya Mbak. Kita tarik nafas dulu Mbak. Lalu hembuskan perlahan ya Mbak ya. Perlahan. Lalu sekali lagi Mbak, kita tarik nafas lewat hidung, lalu buang lewat mulut perlahan ya Mbak ya. Jadi Mbak bisa ya Mbak ya. Baik Mbak, selanjutnya kita akan melakukan teknik kedua, yaitu hipnotis 5 jari. Apakah Mbak tahu Mbak sebelumnya? Belum ya. Baik Mbak, nanti Mbak bisa ikutin saya ya Mbak ya. Baik Mbak, di sini satukan jari jempolnya dengan telunjuk. Lalu Mbak posisikan di atas kaki Mbak bisa. Nah ya. Tadinya Mbak pejamkan mata. Selanjutnya Mbak bayangkan keadaan Mbak sedang sehat, bugar, lalu Mbak tidak mempunyai pikiran apapun. Sudah Mbak? Selanjutnya kita satukan jari jempol Mbak ke tengah, jari tengah. Nah, Mbak pindahkan. Lalu Mbak bayangkan orang-orang yang menyayangi Mbak, yang peduli dengan Mbak, yang ada di sekeliling Mbak. Sudah Mbak? Oke, sudah. Selanjutnya kita satukan jari jempol ke jari manis. Lalu Mbak bayangkan prestasi-prestasi yang sudah sebelumnya Mbak raih. Sudah Mbak? Sudah. Selanjutnya yang terakhir ya Mbak, kita satukan jempol kita dengan kelingking.
Nah, lalu bayangkan tempat-tempat yang Mbak senangi, seperti pantai, gunung, atau tempat-tempat yang lainnya, Mbak. Baik, selesai. Selanjutnya, bagaimana Mbak perasaan Mbak? Apakah sudah sedikit lebih tenang? Sudah sedikit lebih tenang. Sudah sedikit lebih tenang ya Mbak ya, alhamdulillah. Baik Mbak, selanjutnya kita akan ke teknik atau cara yang ketiga, yaitu distraksi namanya. Distraksi itu pengalihan Mbak. Jadi maksudnya pengalihan di sini, Mbak di sini sendiri atau bersama keluarga Mbak? Sama keluarga, tapi sekarang lagi sendiri. Oh lagi sendiri ya, lagi keluar ya Mbak ya keluarganya. Nah, jadi bisa Mbak dengan cara nanti kalau ada saudaranya, nanti Mbak bisa mengobrol. Itu pengalihannya Mbak ya, agar Mbak tidak rasa cemas tadi bisa terlupakan. Bisa dengan kalau Mbak sendiri Mbak bisa menonton televisi, bisa menonton YouTube, film-film, drakor, dan lain-lainnya ya Mbak ya. Itu salah satu caranya agar Mbak bisa mengurangi rasa cemas tadi terlupakan. Nah, selanjutnya Mbak, kita ke teknik terakhir ya Mbak ya. Cara yang terakhir itu adalah cara spiritual namanya. Nah, di mana Mbak bisa melakukan banyak berdoa, lalu Mbak bisa sholat, beribadah 5 waktu itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Mbak bisa mendengarkan murotal, ayat Al-Quran, lalu Mbak bisa mendengarkan ceramah-ceramah yang ada di televisi untuk agar Mbak itu biar lebih tenang ya Mbak ya. Baik Mbak, setelah kita melakukan latihan cara untuk mengurangi rasa cemas pada Mbak, perlu kita ulangi lagi. Saya akan bantu catat, Mbak bisa mengulangi lagi ya apa saja cara-cara yang tadi kita sudah lakukan. Itu untuk dapat nantinya ketika Mbak mengalami rasa cemas, nanti Mbak bisa memakai teknik itu lagi ya Mbak ya. Saya bantu ya Mbak ya, catat. Baik Mbak, yang pertama tadi kita melakukan apa Mbak? Relaksasi nafas dalam ya Mbak ya. Terus selanjutnya apa? Lima jari, oke ya. Selanjutnya Mbak, spiritual, distraksi ya Mbak ya, pengalihan. Baik, Mbaknya sudah tahu ya tadi cara-caranya sudah paham ya Mbak ya. Oke. Baik, sudah selesai. Jadi sekarang Mbak jangan lupa ya jaga pola makannya, terus istirahatnya juga harus cukup, terus jangan cemas lagi ya Mbak ya. Nanti kalau keadaan Mbak mengalami rasa cemas seperti sebelumnya tadi, Mbak bisa melakukan teknik-teknik tadi ya Mbak ya. Untuk Mbak ingat terus ya Mbak ya. Baik, sehat-sehat ya Mbak. Semoga operasinya berjalan dengan